Assalamualaikum Ustaz Najmi, apakah sudah bisa dimulai? Assalamualaikum Ustaz Najmi, bagaimana? Apakah sudah bisa kita awali kajian kita pada kesempatan pagi hari ini? تفضل أستاذ. Baik, يا أستاذ أتشeng تفضل. baik Bapak Ibu dan para santri yang berbahagia, mari kita awali kajian kita pada kesempatan pagi hari ini, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya ali. Bapak Ibu dan para santri jamaah Majelis Tadabbur Interaktif Al-Quran yang berbahagia, Alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan pagi hari ini kembali kita bisa hadir di Majelis Tadabbur Interaktif Al-Quran episode yang ke-959 yang bertepatan dengan 21 Dzulqa'dah 1446 Hijriah atau 19 Mei 2025 Masehi. Alhamdulillah. Mari kita awali kajian kita pada kesempatan pagi hari ini dengan bersama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebagaimana biasa untuk menambah keberkahan di pagi hari ini, mari kita awali juga dengan tilawatul Quran, suratul Fatihah dan surah yang akan kita tadabburi, yakni masih di surah Maryam. Kepada Ustaz Dajmi atau yang mewakili untuk bisa memimpin. Baik, mari kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan baca Quran Surah Al-Fatihah dan surah yang akan kita tadabburi secara bersama-sama. Baik, hayya nabda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
بسم الله الرحمن الرحيم وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, Bapak Ibu para santri yang berbahagia, sudah kita baca bersama suratul Fatihah dan beberapa ayat dari surah Maryam. Mudah-mudahan kelak menjadi syafi'an li ashabihi dan juga tentunya menambah keberkahan di pagi hari ini insya Allah. Ustadz Dajmi dari santri pagi hari ini, apakah sudah ada yang bersedia untuk menyampaikan hasil tadaburnya? Insya Allah akan disampaikan oleh Nanda Fakih Ustaz dari kelas 11. Ananda Fatir, Fakih. Faqih, Taib. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita simak presentasi hasil tadabbur dari salah satu santri di Pondok Pesantren Al-Qudwa yang pagi hari ini insya Allah akan disampaikan oleh Ananda Faqih. Kepada Ananda Faqih kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Amma ba'd. Duduknya saya di sini yaitu untuk mempresentasikan tadabbur surah Maryam ayat ke-54. Mulai dari pengertian. Surah Maryam adalah surah ke-19 dalam Al-Quran. Surah Maryam terdiri dari 98 ayat dan termasuk surah Makkiyah. Karena hampir seluruh ayatnya diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, bahkan sebelum sahabat-sahabat beliau hijrah ke negeri Habasyah. Menurut riwayat Ibnu Mas'ud, Ja'far bin Abi Thalib membacakan permulaan surah Maryam ini kepada Raja Najasyi dan pengikutnya ketika ia ikut hijrah bersama sahabat-sahabat yang lain ke negeri Habasyah. Sebab penamaan. Surat ini dinamai Maryam karena surat ini menyinggung kisah Maryam, ibu Nabi Isa yang melahirkan putranya Isa secara ajaib sebab tanpa melalui proses pernikahan dan bercampuran dengan seorang lelaki pun. Kelahiran Isa tanpa ayah merupakan suatu bukti kekuasaan Allah. Pengutaraan kisah Maryam sebagai kejadian yang luar biasa dan ajaib dalam surah ini diawali dengan kisah kejadian yang luar biasa dan ajaib pula, yaitu dikabulkannya doa Zakaria oleh Allah agar beliau dianugerahi seorang putra sebagai pewaris dan lanjut cita-cita serta kepercayaan beliau. Sedangkan beliau sudah berusia lanjut dan istri beliau mandul, yang menurut ukuran ilmu biologi mustahil terjadi. Tema-tema surah. Di antara tema-tema penting dalam surah ini adalah yaitu penyebutan kisah Zakaria alaihissalam, penyebutan kisah Maryam dan kelahiran Isa alaihissalam, penyebutan sebagian kisah dari Ibrahim alaihissalam dengan ayahnya, menyebutkan sejumlah nabi diantaranya yaitu Musa, Harun, Ismail dan Idris alaihissalam, kemudian penjelasan tentang balasan bagi orang-orang yang bertakwa dan siksaan bagi orang-orang kafir, serta dibukanya pintu tobat bagi para pelanggar. Kemudian menyampaikan beberapa keraguan orang-orang musyrik terkait Al-Quran, kebangkitan dan keesaan Tuhan, beserta bantahannya, serta menetapkan bukti-bukti tentang keesaan Allah, menolak adanya sekutu dan anak, dan menetapkan bukti bahwa kebangkitan itu adalah benar. Penjelasan tentang beberapa pemandangan hari kiamat. Kemudian surat ini diakhiri dengan apa yang diawali, yaitu penjelasan tentang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penghormatannya kepada para kekasihnya, serta penjelasan hikmah diturunkannya Al-Quran, yaitu berita gembira dan peringatan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Yang artinya, dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang rasul dan nabi. Fikul pertama, kata udkur berasal dari akar kata za, dha, zal, kaf, dan ro. Muncul 292 kali dalam Al-Quran dalam 14 bentuk turunan. Yang artinya ceritakanlah. Kata Alkitab berasal dari akar kata kaf, ta, ba. Muncul 319 kali dalam Al-Quran dalam 7 bentuk turunan yang artinya yaitu kitab Al-Quran. Kata kana berasal dari akar kata kaf, waw, nun. Muncul 1390 kali dalam Al-Quran dalam 3 bentuk turunan yang bisa diartikan yaitu adalah kata sodik berasal dari akar kata sod dal kof, muncul 155 kali dalam Al-Quran dalam 19 bentuk turunan yang artinya benar. Kata al-wa'du berasal dari akar kata waw, ain, dal, muncul 150 kali dalam Al-Quran dalam 10 bentuk turunan yang artinya janji. Kata rasulan berasal dari akar kata ro, sin, dan lam, muncul 513 kali dalam Al-Quran dalam 8 bentuk turunan yang artinya yaitu seorang utusan. Kata nabi ya berasal dari akar kata nan, nun, ba, dan hamzah, muncul 160 kali dalam Al-Quran dalam 6 bentuk turunan yang artinya seorang nabi. Ayat ini memiliki struktur dan makna yaitu sebagai berikut. Yang pertama, udhkur. Udhkur adalah fi'il amr, kata kerja perintah yang menunjukkan bahwa menyampaikan kisah Nabi Ismail adalah perintah penting dari Allah. Kemudian fil kitab menunjuk
merujuk pada Al-Quran sebagai sumber otoritatif dalam menyampaikan kebenaran. Kemudian Ismail itu adalah objek kisah diletakkan setelah perintah untuk diceritakan menunjukkan bahwa beliau adalah figur istimewa. Kana shadiqal wa'di artinya Nabi Ismail adalah orang yang benar dalam janji. Kata shadiq dalam bentuk isim fa'il menunjukkan sifat tetap konsisten, bukan sesaat. Rasulan Nabi ya, itu menyatukan dua posisi penting sebagai penyampai risalah Rasul dan penerima wahyu Nabi. Dengan demikian, struktur bahasa ini menekankan bahwa keteladanan Nabi Ismail bersifat menyeluruh dengan akhlak dan misi kerasulannya. Yang kedua, fikul munasabah keterkaitan ayat. Ayat ini muncul setelah penyebutan para nabi sebelumnya seperti Ibrahim, Ishak, dan Yakub pada ayat 49 sampai 52 serta sebelum kisah Nabi Idris ayat 56. Ini menunjukkan pola bahwa Allah menyajikan kisah para nabi secara beruntutan sebagai rantai keteladanan. Secara khusus, penyebutan Ismail setelah Ibrahim menunjukkan kelanjutan nilai dan akhlak mulia dalam keluarga kenabian. Ini bukan sekedar sejarah, tapi strategi pendidikan umat agar mengambil pelajaran dari mereka. Fikul Hidayah, eh, Tafsir Ibnu Katsir. Melalui ayat ini Allah memuji Ismail, Ibnu Ibrahim alaihissalam. Ismail adalah bapak moyang orang-orang Arab Hijaz, bahwa dia adalah orang yang benar janjinya. Ibnu Juraij mengatakan bahwa tidak sekali-kali Ismail berjanji kepada Tuhannya suatu hal, melainkan dia melaksanakannya. Dengan kata lain, tidak sekali-kali dia menetapkan suatu nazar akan mengerjakan suatu ibadah kepada Tuhannya, melainkan ia pasti menunaikannya dan mengerjakannya dengan sempurna. Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Yunus, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab, telah menceritakan kepadaku Umar Ibnu Al-Haris, bahwa Hal Ibnu Akil pernah bercerita kepadanya bahwa Ismail alaihissalam pernah menjanjikan kepada seseorang akan bertemu dengannya di suatu tempat. Maka Ismail alaihissalam datang ke tempat itu. Sedangkan lelaki yang berjanji dengannya tadi lupa kepada janji Ismail. Maka Ismail tetap berada di tempat itu dan menginap hingga keesokan harinya. Maka pada keesokan harinya lelaki itu datang dan berkata padanya, "Tidakkah engkau tinggalkan tempat ini?" Ismail menjawab, "Tidak." Lelaki itu berkata, "Sungguhnya saya lupa pada janjimu." Ismail berkata, "Saya tidak akan meninggalkan tempat ini sebelum kamu datang kepadaku." Yang demikian itulah yang dimaksud oleh firman-Nya. Ia adalah seorang yang benar janjinya. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, telah sampai suatu berita kepadaku bahwa Ismail menunggu di tempat itu selama 1 tahun penuh, hingga lelaki tersebut datang padanya. Ibnu Syaudzab mengatakan, telah sampai suatu berita kepadaku bahwa Ismail alaihissalam membuat rumah di tempat tersebut selama menunggu lelaki yang berjanji dengannya. Abu Daud dalam kisah dalam kitab Sunannya dan Abu Bakar Muhammad Ibnu Ja'far Al-Haraiti di dalam kitabnya Makarimul Akhlak telah meriwayatkan melalui jalur Ibrahim Ibnu Tahman dari Abdullah Ibnu Maisarah dari Abdul Karim Ibnu Abdullah Ibnu Syakik dari ayahnya dari Abdullah Ibnu Abul Hamsa yang mengatakan bahwa ia pernah melakukan suatu transaksi jual beli dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau diangkat menjadi utusan. Kemudian masih tersisa lagi sebagian dari piutangnya kepadaku. Maka aku berjanji akan datang kepadanya guna melunasi utangku di tempat tersebut. Akan tetapi aku lupa akan janjiku hari itu dan keesokan harinya lagi. Pada hari yang ketiga aku teringat dan datang ke tempat tersebut. Ternyata beliau masih ada di tempat itu dan bersabda kepadaku, "Hai orang muda, sungguhnya engkau telah memberatkan diriku. Saya tetap menunggumu di tempat ini sejak 3 hari yang lalu." Lafaz di sini menurut Al-Haraiti lalu ia mengetengahkan beberapa asar yang baik mengenai masalah ini. Hal yang sama telah diriwayatkan oleh Ibnu Mandah Abu Abdullah dalam kitab Ma'rifatus Sahabah dengan sanadnya dari Ibrahim Ibnu Tahman dari Badil Ibnu Maisarah dari Abdul Karim dengan sanad yang sama. Sebagian ulama mengatakan bahwa sungguhnya dalam ayat ini disebutkan oleh firman-Nya, Shadiqul wa'di, orang yang benar janjinya. Karena Nabi Ismail pernah berkata kepada ayahnya yaitu Nabi Ibrahim, "Insya Allah kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar." Dalam Quran surat As-Saffat ayat 102. Ismail alaihissalam membenarkan apa yang diucapkan itu. Memenuhi janji merupakan sifat yang terpuji, sebagaimana mengingkari janji merupakan sifat yang tercela. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam ayat lain, "Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan." Surat As-Saff ayat 2 sampai ayat 3.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, pertanda orang munafik ada tiga, yaitu apabila bicara ia berdusta, apabila berjanji ia ingkar, dan apabila dipercaya ia khianat. Mengingat apa yang disebutkan di dalam hadis merupakan sifat-sifat orang munafik, maka orang yang menyandang kebalikan dari sifat-sifat tersebut adalah orang yang beriman. Karena itulah maka Allah Subhanahu wa taala memuji hamba dan rasulnya yaitu Nabi Ismail bahwa dia adalah orang yang benar janjinya. Demikian pula halnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang benar janjinya. Tidak sekali-kali beliau menjanjikan sesuatu pada seseorang, melainkan beliau menunaikannya pada orang itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji sikap Abul As Ibnul Rabi, suami putrinya melalui sabdanya. Dia berbicara kepadaku dan benarkanku, dan dia berjanji kepadaku dan dia memenuhinya terhadapku. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq berkata bahwa barang siapa yang mempunyai suatu janji dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau suatu piutang baginya, hendaklah ia datang kepadaku, maka aku akan menunaikannya. Maka datanglah Jabir ibnu Abdullah dan mengatakan bahwa sungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepadanya, seandainya telah datang harta dari Bahrain, maka aku akan memberimu sebanyak anu dan anu, yakni sepenuh kedua telapak tangannya dalam bentuk uang logam. Jika harta dari Bahrain tiba, maka Khalifah Abu Bakar memerintahkan kepada Jabir untuk mengambilnya. Lalu Jabir melakukan kedua telapak tangannya, mengambil dari tumpukan harta tersebut. Kemudian Jabir menghitungnya. Ternyata berjumlah 500 dirham. Selanjutnya Khalifah Abu Bakar memberinya lagi dua kali lipatnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kana rasulan nabiyya." Dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Makna ayat ini menunjukkan kemuliaan yang dimiliki oleh Ismail melebihi saudaranya Ishak. Karena Ishak hanya diberi sifat predikat sebagai seorang nabi saja, sedangkan Ismail berpredikat sebagai nabi dan rasul. Di dalam kitab Sahih Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sungguhnya Allah telah memilih Ismail dari anak Ibrahim sebagai orang pilihannya. Hadis ini menunjukkan kebenaran dari pendapat yang kami kemukakan. Ayat ke-54 ini mengandung beberapa pesan petunjuk. Di antaranya, yang pertama, kejujuran dan menepati janji adalah bagian dari keimanan. Nabi Ismail digambarkan sebagai shadiqul wa'di. Ini menekankan bahwa integritas pribadi adalah nilai utama dalam Islam. Yang kedua, pentingnya menyampaikan kisah teladanan. Perintah Uzkur adalah ajakan bagi kita semua untuk membumikan kisah para nabi dalam dakwah dan pendidikan. Gabungan antara akhlak pribadi dan misi kenabian. Seorang pemimpin umat bukan hanya harus punya otoritas, tapi juga punya karakter luhur. Ini menunjukkan bahwa agama Islam sangat menekankan pembentukan karakter, bukan hanya penguasaan hukum. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ananda Faqih yang telah membacakan hasil tadabburnya pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya mari kita simak bersama pembacaan hadis dari kitab Sahih Bukhari yang akan dibacakan oleh Ustadz Najmi. Kepadanya dipersilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala habibillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi dawin nufusi zakiyah wa ba'du sahibul fadilati wa sa'adati Al-Hajj Ad-Doktor Amang Syafruddin LCMM wa kadzalika Al-Hajjah Suryanti SAGMM wal asatid wal ustazat tulab wa talibat hadirin wal hadirat hafizakumullahu jami'an. Insyaallah di pagi yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Sahih Bukhari, yaitu kumpulan-kumpulan dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan memasuki pada babut tayammumi fil hadari idza lam yajidil ma'a wa khafa fautas salati. Bab tentang tayamum ya, dalam keadaan mukim apabila tidak ditemukannya air dan
dikhawatirkan waktu sholat akan segera selesai. Wa bihi qala Ata'u wa qala al-Hasanu fil maridi indahul ma wa lam yajidu ma yunawilhu at-tayammum. Ya, hal ini sebagaimana disebutkan oleh Atha dan juga Al-Hasan, ya, dalam keadaan sakit meskipun dia memiliki air. Wa aqbala ibnu Umar min ardihi bil jurufi fahadaratil asru bimarbadin na'ami fasalla. Tatkala Ibnu Umar, ya, kembali dari sebuah daerah yang bernama Al-Juruf, di tengah perjalanan datanglah waktu sholat. Tep- Tepatnya waktu sholat asar di sebuah daerah yang bernama Marbad An-Na'im. Fasalla, maka Ibnu Umar salat. Summa dakhalal Madinata, kemudian Ibnu Umar sampai di Madinah, wasyamsu murtafi'atun falam yu'id. Dan pada saat itu padahal matahari masih posisinya masih di atas, dalam artian belum belum terbenam, falam yu'id. Dan Ibnu Umar tidak mengulangi salatnya. Haddatsana Yahya bin Bukairin qala telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair, beliau berkata haddatsana Laisu an Ja'far bin Rabi'ah anil A'raj qala, telah menceritakan kepada kami Al-Lais dari Ja'far dari Rabi'ah dari Al-A'raj, beliau berkata Sami'tu Umairan maula ibni Abbasin, aku mendengar Umair yaitu mantan budaknya Ibnu Abbas, qala, beliau berkata aqbaltu ana wa Abdullah bin Yasarin maula Maimunata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku kembali, ya, dan juga Abdullah bin Yasar yaitu mantan budaknya Maimunah. Ya, Maimunah ini adalah istri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hatta dakhalna ala Abi Juhaim bin Haris al Haris, sampai kami datang atau menemui Abi Juhaim bin al Haris bin As-Simmatil Ansari. Faqala Abu Juhaim berkata, Akbalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min nahwi bi'ri jamalin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali dari sebuah daerah atau sebuah tempat yang bernama Bi'ri Jamal. Falaqiyahu rajulun fasallama alaihi falam yarudda alaihi Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka datang seorang laki-laki, atau seorang laki-laki hendak menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengucapkan salam kepada beliau. Falam yarudda alaihi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawab salamnya, hatta, atau belum menjawab salamnya, hatta akbala alal jidari famasaha biwajhihi wa yadaihi thumma radda alaihi salam, sampai Nabi Muhammad SAW itu menghadap ke sebuah dinding, kemudian mengusap wajah dan kedua tangannya, thumma radda alaihi salam, kemudian beliau menjawab salam. Artinya Nabi Muhammad SAW saat itu berada di rumahnya dan melaksanakan tayamum. Kemudian babul mutayammimi hal yanfakhu fihima, bab seseorang yang bertayamum apakah boleh, ya, meniup kedua telapak tangannya. Haddatsana Adamu qala, telah menceritakan kepada kami Adam, beliau berkata haddatsana Syu'batu, ya, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, haddatsana al-Hakam an Zarrin an Sa'id ibn Abdurrahman ibn Abza an abihi qala, telah menceritakan kepada kami Al-Hakam dari Zar dari Sa'id
bin Abdurrahman bin Abza dari ayahnya, beliau berkata, Ja'a rajulun ila Umar bin Al-Khattabi faqala. Datang atau telah datang seorang laki-laki kepada Umar bin Khattab. Beliau berkata, "Inni ajnabtu falam usibil ma'a." Ya, sesungguhnya aku ini dalam keadaan junub dan aku belum menemukan air. Faqala faqala Ammar bin Yasirin li Umar bin Al-Khattab. Kemudian Ammar bin Yasir menyampaikan kepada Umar bin Khattab, amma tazkuru anna kunna fi safarin ana wa anta, ya, apakah eh, engkau tidak mengingat ketika kita, ya, dalam sebuah perjalanan, saya dan juga engkau wahai Umar bin Khattab, ini kata Ammar bin Yasir, fa amma anta falam tusalli, adapun engkau belum melaksanakan salat. Fa amma ana fatama aktu fasallaitu, maka adapun saya, oh, fa- fatama aktu fasallaitu, tama aktu artinya berguling-guling, fasallaitu kemudian melaksanakan salat. Ya, maksudnya ini adalah berguling-guling di atas tanah, ya. Eh, Fazakartu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku menyampaikan hal tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana yakfika hakaza. Ya, sebetulnya cukup buatmu ini melaksanakan ini, kata Nabi. Fadaraban Nabi sallallahu alaihi wasallam bikaffaihi al-arda wa nafakha fihima. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW menepukkan atau, ya, memukulkan kedua telapak tangannya ke atas tanah, kemudian meniup keduanya. Tsumma masaha bihima wajahu wa kaffaihi. Kemudian beliau mengusap wajahnya dan juga kedua telapak tangannya. Ya, dari hadis yang disampaikan bahwasanya ya, salah satu cara bertayamum itu adalah pertama dengan mengusap ya kedua mengusap wajah dan juga mengusap eh, ya tangan. Ya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini yang berkaitan dengan seputar tayamum, dan masih banyak lagi hadis-hadis yang insya Allah akan disampaikan pada pertemuan yang akan mendatang terkait dengan tayamum. Naktafi bihadal qadar, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan pada Ustaz Najmi yang telah membacakan hadis dari kitab Sahih Bukhari pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu dan para santri yang berbahagia, untuk selanjutnya mari kita simak bersama kajian Tadabbur Al-Quran, Tadabbur Surah Maryam, yang insya Allah akan disampaikan dan juga dibimbing oleh guru kita semua, Fadilul Ustaz Dr. Kiai Haji Amang Syafruddin LCMM Hafizahullah. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa nas'aluka Allahumma ya Rabbana bi annana nashhadu annaka anta Allah
لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كما نشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ونبيك ورسولك. فلك الحمد يا ربنا، أنت قيم السماوات والأرض وما فيهن. ولك الحمد، أنت مالك السماوات والأرض وما فيهن. ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض وما فيهن. ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق. والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. فلك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك آنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا. فاغفر لنا يا رب، فاغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. واغفر لنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وطلابنا وطالباتنا وإخواتنا وأخواتنا وجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم ووالديهم يا أرحم الراحمين. واغفر لنا يا رب ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم، أنت المؤخر، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نسألك اللهم يا ربنا بأننا عبادك وإيماؤك، أبناء وبنات عبادك وإيمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم يا ربنا بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا وغمومنا. فارحمنا يا ربنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، وذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا يا رب تلاوته وتدبره وتطبيقه والدعوة إليه وحفظه آناء الليل وآناء النهار، واجعله حجة لنا لا حجة علينا يا أرحم الراحمين، كما جعلته شفيعا لنا خاصة في قبورنا وآخرتنا. اللهم يا رب وصل اللهم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك.
وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والله والحمد لله رب العالمين. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. فقد فاز المتقون، فإن الله قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hamba-hamba Allah, jemaah matrik Majelis Tadabbur Interaktif yang saya muliakan, hafidhakumullah, mudah-mudahan seluruhnya dijaga dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala, baik yang di TikTok, TikTok khas maupun TikTok Akils dan juga yang lain, atau yang di Zoom, ya, di Zoom. Demikian halnya dengan yang di YouTube. Sekali lagi doa saya buat Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian, para santri putra putri, hafidhakumullah, mudah-mudahan senantiasa dijaga dan dilindungi Allah Azza wa Jal. Perlindungan yang sangat amat kita butuhkan, melindungi pikiran kita dari kesesatan berpikir, melindungi hati kita dari perasaan dan keyakinan yang juga tidak kalah membahayakan dan menyesatkan, serta Allah lindungi perilaku kita dari akhlak buruk, dan tentu saja Allah anugerahkan pada kita akhlak terbaik, yaitu akhlak Al-Quran, akhlak Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat salam untuk beliau tercinta, juga keluarganya, para sahabat, dan orang-orang yang setia kepadanya. Sebelum berlanjut, saya mohon kepada seluruh yang hadir, terutama yang di Zoom, juga di TikTok, mangga silahkan untuk untuk mempromosikan atau mengajak teman-temannya bergabung segera, terutama Sivitas Akademika Al-Qudwah baru 28, ini dengan yang lain. Ya, mohon ya seluruh kepala unit untuk men-share. Ayo, ngajak bergabung dalam kajian ini. Kajian yang sangat amat mulia, luar biasa. Jangan lihat Ustadz Amang yang bicara atau Ustadz Najmi yang menyampaikan pesan-pesan Rasulullah SAW. Tapi lihatlah majelis ini. Majelis secara keseluruhan adalah tempat duduk di mana kita didudukan oleh Allah di tempat ini yang pertama, dan kita bersyukur kepadanya. Yang kedua, majelis tempat kita mendudukkan pikiran kita, mendudukkan hati perasaan kita, dan mendudukkan seluruh tindakan dan perilaku kita supaya sesuai dengan sunnatullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan sangat memahami situasi, memahami persoalan hidup manusia. Memang kita ini hidup tidak bisa lepas dari dua kondisi. Yang pertama yang disebut kondisi gesit. Gesit itu serba enak, serba nikmat, serba wah pokoknya genit gesit lah ya. Pokoknya kalau sudah gesit ngaji juga cepetan banget ya. Langsung datang hadir, nggak pakai santai, nggak pakai berleha-leha dulu. Tapi ada masa fatrah, memang ada masa lesu. Ya, makanya Rasulullah dengan petunjuknya menyampaikan kepada kita dalam hadits sahih, hadits yang sahih rawahu Ahmad di antaranya. Dia mengatakan inna likulli amalin syarratan. Bagi setiap amal perbuatan itu, Bapak Ibu sekalian, ada masa gesit, masa cepat, masa giat. Ya,
Walikulli syiratin fatratan, dan bagi setiap masa gesit itu juga ada masa fatrah. Masa fatrah itu artinya masa penurunan. Masa penurunan itu masa turun, masa ya lesu, malas-malasan, Pak, ya begitu. Ngomong-ngomong itu siapa di belakang? Hah? Kisi. Hah? Ya kisi, aku bilang kayak Aisyah itu biasa. Kukira Aisyah di belakang, rupanya Kisti. Oke, makasih Kisti, sudah hadir. Jelas ya? Dan bagi setiap masa gesit itu, Fadli ada masa lesu, masa lemah, masa itu sangat manusiawi. Tapi kata Nabi, "Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada wa qad aflah." Siapa yang masa lesunya itu tetap kepada sunnahku, tetap benar-benar berpegang kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang biasa kita baca. Sudah beberapa kitab kita selesaikan. Yang pertama Al-Adhkar. Kembali kepada Al-Adhkar. Kembali kepada Riyadhus Salihin, yang menggambarkan bagaimana sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah cara hidup Nabi yang sangat manusiawi. Sampai-sampai nanti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, ada salah satu judul di dalam kitab Riyadhus Salihin dan di dalam nanti di sini di Al-Bukhari juga namanya Al-Qasdu fil Ibadah. Al-Qasdu itu artinya hemat dalam ibadah. Apa arti hemat? Hemat di situ tidak terlalu memaksakan diri. Misalkan kalian puasa tiap hari, nggak usah. Cukup Senin Kemis. Paling banyak cukup di puasa Daud. Siapa yang masih puasa Daud? Ran? Sudah enggak lagi. Ayo mulai lagi. Syariat Islamiyah mengedepankan at-taisir, kemudahan demi kemudahan. Yassiru wa la tu'assiru, kata Nabi. Permudah, jangan dipersulit. Apalagi mempersulit diri, akram. Nyusahin diri. Enggak boleh. Nah itulah contoh kembali ke sunnahku, kata Nabi. Jadi walaupun lesu tetap jalanin yang namanya sholat tahajud. Kalau nggak bisa 8 rakaat, ya minimal 2 rakaat. Witirnya masih 1 rakaat, 3 rakaat. Tetap menjaga dan konsisten. Itu waktu lesu. Waktu gesitnya 8 rakaat. Ya. Yang penting continue walaupun sedikit. Itu yang disebut dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selesu-lesu kita kembalilah kepada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tetap membimbing kita standby, istiqamah dalam amal saleh kita. Ya, yang tadinya sholat itu misalkan dengan sholat rawatib, kalau lagi gesit rawatibnya 4 rakaat, 2 rakaat, Masya Allah. Tapi kalau lagi lesu ya minimal 2 rakaat. Itu Bu Indah. Nah kata Nabi SAW, siapa yang masa gesit, maaf, masa lesunya itu kepada sunnah Nabi tadi. Ngambil sunnah yang minimalis. Yang minimal-minimal begitu ya. Minimal 2, minimal 1 kayak tadi. Ya.
Kalau ma'thurat minimal ma'thurat sugro begitu ya. Tetap dipaksain. Jangan sampai loss, hilang. Waqad ihtada dalam satu riwayat, waqad aflaha. Maka dia telah mendapatkan petunjuk. Faqad hada wa aflaha dan dia telah menang. Menang dari siapa? Menang dari syaitan. Karena setan itu maunya kamu ya sudahlah. Kamu kan lagi lemes, lesu, nggak usah ngapa-ngapain. Kan maunya gitu. Tapi kamu bilang enggak. Aku harus tetap ngaji. Lesu sih, tapi tetap aku hadir dan ngaji. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halak. Siapa yang masa lesunya Bapak Ibu sekalian kepada selain sunnah Nabi, ngobrol sana sini, main sana sini dan seterusnya nggak keruan, lagi lemas, lagi lesu, bukannya ngaji, ya, maka dia telah binasa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Binasa apanya? Rusak semua amalnya nantinya. Naudzubillahi min dzalik. Nah, oleh karena itu, masyaallah muslimin, penting kita bisa dan selalu menguasai atau penting melakukan yang disebut pengelolaan diri atau self management. Yang di dalam tadabbur ini kita masukkan pada poin keempat fiqhul idarah, yaitu pemahaman dalam konteks manajerial, memanage ilmu pengetahuan yang pertama, terus yang kedua memanage diri. Ya, yang pertama memanage apa? Pengetahuan dari Quran itu dimanage, dikelola, perencanaannya kayak apa. Jadi kalau kita membaca tentang rahmatullah, aku berencana ingin menjadi bagian dari rahmat Allah. I would like to be part of the blessing of Allah Subhanahu wa taala. Aku ingin menjadi bagian rahmat Allah, bukan laknat Allah di muka bumi. Dibuat perencanaannya Bu Nisa, direncanakan. Terus yang kedua diorganize. Libatkan semua unsur yang ada, engage namanya. Libatkan semua yang ada dan kita juga terawasan, kita rencanakan lagi. Begitu terus. Dalam konteks manajemen ini, Alhamdulillah saya dan kami kemarin Bapak Ibu sekalian ikut pelatihan CIAS. Apa Pak Aceng CIAS itu? Pak Aceng kemana? Ya, pokoknya CIAS lah ya. Sebuah lembaga manajemen pelatihan yang kami kemarin belajar tentang design thinking. Design thinking itu artinya berpikir desain. Berpikir mendesain. Mendesain sesuatu ke depan tuh kayak apa sih? Intinya apa Bapak Ibu sekalian? Mohon dibantu nih. Bunda Hasna, kemudian Bunda Uyun, saya mau cerita terkait dengan terutama Pak Hendro. Saya mau cerita sedikit tentang pengalaman kemarin, dapat ilmu baru. Nah, berpikir yang desain tadi. Jadi bahasanya design thinking, berpikir yang mendesain begitu, yang merencanakan. Mendesain apa? Ya paling tidak mendesain kehidupan lah. Dimulai dengan yang namanya saya suka menyingkat dengan Ediprot. Apa? Ediprot. Apa? Ayo dihafal. Apa namanya? E-nya apa empathetic atau emphasize, em, em, empathize ya. Empati intinya.
D-nya define. Pertama, berempati. Yang kedua, define yang artinya mendefinisikan. Yang ketiga, I-nya ideate. Menggagas, punya gagasan-gagasan. Yang ketiga, yang keempat, pro-nya itu prototype. Macamnya kumaha. Ya, prototype. Yang terakhir adalah testing atau tes. Diuji coba. Dites. Kaitan dengan empathize. Betul ya. Kalau salah tolong dikoreksi. Kita memerlukan penguasaan terhadap yang namanya masalah. Masalah itu ada di antara gain dan pain. Pain itu penderitaan, sesuatu yang membuat kamu sebel. Ya enggak? Kata Gozi, aku sebel sama Ustadz Amang. Nah, itu gain, apa itu namanya pain. Sesuatu yang membuat kamu menderita. Ya, kenapa tiap subuh ngaji melulu? Ya kesel aja bawaannya. Ya enggak? Ada yang begitu? Daris, ada yang begitu? Enggak ya? Ya, dan yang kedua yang disebut dengan gain. Gain itu sesuatu yang diharapkan, sesuatu yang enak, nikmat, sesuatu yang dicita-citakan. Nah, antar keduanya terjadi masalah. Kalau gain yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan, apalagi sampai ke tingkat pain, menderita, di situ terjadi masalah. Nah, itu ada ilmunya tuh. Gimana cara kita menganalisa bahwa benar nggak sih itu masalahnya? Gitu. Ada seorang pegawai namanya Ustadz Najmi. Ustadz, kenapa nggak mau mengerjakan itu? Kata Ustadz Najmi, nggak ada komputer. Benar nggak masalahnya tidak ada komputer? Ya udah nanti dibelikan. Begitu dibeliin, masih juga nggak ngerjain. Saat kan nggak ngerjain, kan komputernya sudah ada. Malas, oh itu masalah sebenarnya. Jadi bukan masalah komputernya. Nah itu yang disebut kemarin Bu Indah dengan apa? Define. Mendefinisikan masalah yang sesungguhnya itu memang tidak mudah. Kita seringkali dikaburkan oleh sejumlah masalah di depan kita. Mana sih masalah yang sebenarnya? Itu. Masalahnya adalah malas ternyata. Nggak mau baca, nggak mau yang lain. Yang lain disalahin. Apa yang disalahin tuh? Kata Asa, habis aku diganggu terus. Nyalain orang lain. Kenapa? Aku nggak punya komputer, disalahin komputer. Padahal bisa pinjem. Ya kan? Pinjem dari sekolah segala macam. Begitu Ainul tuh. Jadi mendefinisikan masalah itu sesuatu yang amat sangat penting sekali. Sampai masalah itu definitif. Nah sesudah itu baru muncullah ide-ide. Bagaimana kita memunculkan sejumlah gagasan dan ide untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya, dari ide-ide itu kemudian dibuatkan namanya prototype alias model contohnya. Dan yang terakhir coba diuji kembali, dites. Ya, cocok nggak nih solusi ini buat kita? Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan,
Sedikit saya jelaskan itu. Saya ingin mengkonversi pemikiran dan pemahaman itu kepada Al-Quran. Al-Quran mengajarkan 5 tahap tadi itu. Kamilah. Bagaimana Al-Quranul Karim dengan konsep Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu menunjukkan Bunda Hasna empati Allah kepada seluruh makhluknya. Gitu indah. Bu Indah, ngikutkan kemarin? Empati Allah terhadap seluruh makhluknya, terutama manusia. Dan Allah begitu tahu persis mana yang bagian dari pain of human tadi dan mana yang merupakan gain of human. Mana yang disebut penderitaan manusia itu dan mana yang disebut dengan kebahagiaan manusia. Jadi dari sisi empathizing, Allah yang maha simpati dengan kita. Kalau bicara empathizing itu tingkatannya ada 3. Mulai dari observing. Kita amati, benar enggak ini sebuah penderitaan? Amati terus. Kenapa sih dia ngambek terus, cemberut aja? Nah, pasti ada masalah. Terus kita masuk engaging. Kita mulai terlibat dengannya. Nanya, kamu benar ada masalah atau tidak? Ada yang lebih tinggi yang disebut dengan immersing. Immerse artinya mengalami langsung. Misalkan kamu jadi pemulung. Nah, kalau ingin tahu bagaimana menderitanya seorang pemulung, kamu jadi pemulung. Coba deh, mau praktek nggak jadi pemulung? Ayo nggak apa-apa, sehari aja. Jadi pemulung, kamu berjilbab, rapi, terus gendong apa tuh? Ranjang di belakang. Terus bawain, coba kamu merasakan jadi pemulung tuh kayak apa sih? Dicibir orang, dihina orang kadang-kadang. Nah itu namanya immersi. Kamu langsung menggantikan dia dan menjadi dia. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala melebihi itu semuanya. Allah benar-benar merasakan penderitaan kalian. Terutama Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dalam satu ayat surah At-Taubah apa? Akhir surah At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang pada kalian seorang Rasulullah. Allah jadikan Rasulnya yang terbaik itu. Allah jadikan seorang Rasul buat kita. Azizun alaihi ma'anitum. Yang dia selalu menderita apa yang menjadi penderitaan kalian. Kalau disebut oleh Allah melalui Jibril alaihi salam bahwa umat Muhammad, hei Muhammad, umatmu nanti banyak yang masuk neraka. Ya Allah, kenapa? Itu langsung begitu, Ran. Perhatikan. Azizun alaihi ma'anittum. Bahkan melebihi kita. Melebihi orang yang menderita. Kadang-kadang orang yang menderitanya itu sendiri, Aisyah cuek aja dengan penderitaannya. Sedangkan Nabi sangat memperhatikan penderitaan. Jelas? Sekali lagi mereka sendiri yang menderita itu kadang-kadang cuek dengan penderitaan dia.
Misalkan dia merasa diri sudah hebat segala macam. Oleh karena itu dia nggak mau sholat, nggak mau puasa. Nabi sangat menderita. Kasihan banget tuh orang ya. Kelihatannya aja bahagia, punya harta, punya segala macam. Tapi dia nggak beriman pada Allah. Kemudian dia tidak sholat, dia tidak zakat dan seterusnya. Justru di balik itu ada sebuah penderitaan yang sangat berat sekali. Jadi rantisi dalam konteks define mendefinisikan penderitaan dalam Islam yang paling tahu adalah Allah Azza wa Jalla. Kalau orang nggak bisa berzikir, nggak nyebut Allah walaupun kaya raya, dia tetap menderita. Itulah pain dalam Islam, Pak Hendro. Ya, ada Pak Hendro? Cek Bu Ani, tolong dikoreksi. Bu Silva, tolong dikoreksi. Jadi bagaimana Bunda Uyun Allah mendefinisikan tentang penderitaan itu sangat berbeda dengan cara kita mendefinisikan. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kata Allah, sungguh urusan akhirat itu lebih baik daripada urusan yang pertama ini yaitu dunia. Sementara kita seringkali salihah mengatakan bahwa dunia lebih baik daripada akhirat. Dunia kelihatan jelas saya alami. Kalau akhirat belum tentu ada. Kan begitu kata mereka. Paham tuh sampai di sini. Jadi pertama yang paling empati dengan urusan kita adalah Allah, terutama dengan Ar-Rahman Ar-Rahimnya. Allah itu maha kasih dan sayang. Artinya maha empati dengan urusan kita semuanya. Sebagaimana tadi digambarkan dalam firman Allah surat At-Taubah. Diwakili Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam penderitaan itu langsung dirasakan oleh Nabi. Sesuatu yang menderita dalam kehidupan manusia. Nabi bahkan sampai kelaparan 3 kali bulan purnama. Maksudnya bisa 3 bulan lapar. Sampai-sampai Nabi mengganjal perutnya itu dengan batu. Kan sejumlah riwayat nanti di dalam hadits Bukhari ini banyak sekali. Nabi itu sampai-sampai mengikat perutnya itu dengan batu, diganjel dengan batu. Waktu ruku dan sujud kedengaran oleh para sahabat kretek-kretek. Oh Nabi kenapa? Begitu selesai sholat dikonfirmasi, ya Rasulullah tadi saya mendengar di perutmu ada suara kretek-kretek. Iya, kata Nabi ini batu yang beradu. Ya kan kalau beradu kan biasanya bunyi krek, krek, krek. Kenapa? Sampai Nabi seperti itu. Saya tidak pernah tuh ngikat batu di perut, nggak pernah kelaparan, alhamdulillah. Tapi jangan cari lapar, nggak usah. Kalau mau lapar pakai puasa, itu aja. Jadi Nabi itu benar-benar merasakan immersingnya itu. Langsung mengalami seluruh penderitaan yang diderita oleh umatnya. Nabi merasakan. Merasakan lapar, merasakan haus, merasakan peceklik, merasakan bagaimana dia katakanlah digugat keluarganya. Keluarganya pengen seperti perempuan yang lain punya perhiasan. Akhirnya dikasih pilihan kan oleh Allah. Mau pilih Nabi atau mau pilih perhiasan. Hanya mereka mengatakan, tentu kami pilih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diingatkan. Ada saatnya sahabat berpikir seperti itu. Istri Nabi juga ada saatnya kadang-kadang berpikir seperti itu. Maka segera diluruskan oleh Allah SWT. Kalau mau, kata Allah, saya penuhi semuanya. Mau cincin, mau gelang, mau kekayaan dunia, mau kayak apa disiapkan. Tapi ditolak oleh Nabi. Talak. Diceraikan oleh Nabi SAW. Dan Allah akan gantikan dengan perempuan yang lain. Tentu semuanya mundur. Enggak. Ya, kami tentu saja hanya memilih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu
Gain dan pain, ya, gain dan pain itu begitu. Nah, sementara ideatnya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu sekalian, memberikan gagasan-gagasan hidup yang cerdas luar biasa. Gagasan-gagasan solusi. Dan solusinya pun solusi yang tuntas. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan. Kalimat-kalimat Quran itu sempurna, Bu Indah. Kalau kalimat Quran itu sempurna, berarti kandungannya sempurna. Kalau kandungannya sempurna, seluruh persoalan terkait kehidupan yang disebut dalam Quran itu sempurna. Maka ide gagasan Quran itu pun sempurna. Terus? Ya, ide-ide gagasan Quran itu terasa luar biasa. Menyelesaikan persoalan kehidupan. Prototypingnya gimana? Lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasan. Model manusia terbaik, model kehidupan terbaik ada pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijiplak langsung oleh para sahabatnya dan sahabatnya mengajarkan kepada para murid-muridnya tabiin, tabiin, tabiin sampai kita sekarang. Semuanya mendapatkan prototipe alias model menjadi muslim itu kayak apa. Model orang yang bisa memecahkan masalah itu kayak apa, semuanya sudah lengkap kita dapatkan. Prototipe, model. Halo? Dan terakhir, Allah juga yang menguji kita. Testingnya itu Allah yang menguji kita. Menguji pertama, apakah yang Allah Subhanahu wa taala paparkan pada kita sebagai solusi itu tepat atau tidak? Kita ini ibarat customernya. Kita ini ibarat pelanggannya. Kita ini ibarat customer. Seluruh hamba Allah adalah customer Allah Azza wa Jalla. Yang seluruhnya butuh Allah Azza wa Jalla. Butuh bantuan Allah. Bisa dipahami sampai di situ? Dan kita diuji dengan konsep-konsep Allah tadi, pastikan bahwa konsep Allah adalah kepastian dan kebenaran seluruhnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Coba kita terapkan pada ayat firman Allah Subhanahu wa taala surah Maryam ayat 59 sampai 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غي. Maka meninggalkan setelah mereka, generasi setelah mereka, yaitu setelah para nabi yang kemarin itu, setelah Nabi Allah Ibrahim, setelah Nabi Allah Ishak, Yakub, Musa, Isa, Ismail, terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalfun, sebuah keterbelakangan. Artinya orang-orang yang terbelakang. Pastikan anak-anak sekalian kata khulafa itu artinya terbelakang. Bisa dipahami? Kenapa? Adha'u salata wa taba'u syahawat. Perhatikan akram. Apa yang menyebabkan mereka itu tertinggal? Apa yang menyebabkan mereka itu terbelakang? Generasi yang terbelakang. Menurut ayat ini Bapak Ibu sekalian adalah generasi yang menyia-nyiakan sholat dan mengikuti syahwatnya.
Dua aja penyakitnya itu. Jelas problemnya? Nah, problemnya apa jelas? Lihat. Tadi kan bicara Allah sangat empati dengan generasi. Generasi ini sayang banget sudah melalaikan sholat dan mengikuti syahwat. Fasawfa yalqawna ghayya. Maaf. Pain mereka, penderitaan mereka adalah itu. Maka kata Allah, mereka pasti akan menemukan kesesatan dalam hidupnya. Dan kesesatan itu adalah pain, sebuah penderitaan dalam hidup. Halo Bunda Uyun. Bunda Uyun, halo. Jelas sampai di situ? Jadi mulai dari persoalan empatinya, persoalan definisi problemnya juga jelas. Dan sekarang idenya. Mana ide penyelesaiannya? Illa man taba wa amana wa amila salihan. Faulaika yadkhuluna al-jannata wa la yudlamuna syai'a. Jannati adnin allati wa'ada ar-rahmanu 'ibadahu bil ghaib. Innahu kana wa'duhu ma'tiyya. Lihat. Inspirasi dan gagasan solusinya luar biasa. Pertama solusinya tadi, kecuali orang yang bertobat. Tobat dari meninggalkan sholat dan mengikuti syahwat. Wa amana dan benar-benar beriman pada Allah. Wa amila salihah dan mereka adalah orang-orang saleh. Maka prototipenya faulaika yadkhulunal jannata. Maka mereka menjadi orang-orang yang masuk ke dalam surga. Wala yudlamuna syai'a dan mereka tak pernah dizalimi sedikit pun. Jannati adin yaitu surga Aden. Surga tempat tinggal mereka. Allati wa'ada ar-Rahmanu. Yang Allah janjikan ibadahu kepada hamba-hambanya. Bil ghaibi dengan kegaiban sebab belum bisa dilihat tapi pastikan itu terjadi. Innahu kana wa'duhu ma'tiya dan sungguh janji Allah itu pasti terjadi dan pasti datang safira. Coba aja kamu mati duluan. Mau? Begitu kamu mati semua yang diceritakan dalam Quran akan kamu alami. Apa itu nikmat kubur, apa itu siksa kubur. La yasma'una fiha lagwan illa salama. Lihat. Gain mereka, kenikmatan mereka di sorga itu apa? Mereka tidak mendengar dalam sorga itu lagwan permainan. Sesuatu yang sia-sia. Kalaupun ngomong bercanda ketawa, tidak ada yang lagwun. Illa salama kecuali seluruhnya adalah ungkapan keselamatan. Selamat ya, kata Rantisi kepada Faris. Selamat ya. Kamu sudah selamat dari apa? Dari ujian di dunia. Walahum rizquhum fiha bukrata wa ashiya. Dan untuk mereka adalah rizki di dalamnya di setiap pagi maupun sore hari. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang kami wariskan dari hamba-hamba kami kepada siapapun yang bertakwa waktu di dunianya. Man kana taqiyya. Jadi solusinya taubat, iman, amal saleh dan takwa. Atau yang tiga tadi merupakan takwa. Sudah bisa difahami Bapak Ibu sekalian? Lihat. Nah, tinggal sekarang kita sebagai konsumen, sebagai
pelanggan, sebagai customer itu menguji. Silahkan uji. Benar enggak kalau meninggalkan sholat itu pasti kita akan menderita, kata Nabi. Kata Allah Azza wa Jalla, fasawfa yalqawna ghayya. Benar enggak kalau sudah mengikuti syahwat fasayalqawna ghayya, fasawfa yalqawna ghayya? Silahkan tes. Uji, kalau kamu bertobat, beriman dan beramal saleh, dan itu adalah ketakwaan, apa yang kamu dapatkan? Subhanallah. Kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan, masyarakat muslim. What we gain. Apa yang inginkan kita. Apa yang kita harapkan dalam hidup. Yang tidak lain adalah kenikmatan. Dan simbol kenikmatan tertinggi terbaik itu adalah surga. Peradaban kenikmatan terbaik apa? Surga. Dan puncaknya adalah nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, luar biasa. Jadi konsep tadi yang saya pelajari kemarin dalam training Bapak Ibu sekalian tentang design thinking itu ternyata bisa kita terapkan pada ayat-ayat ini, Masya Allah. Ya, bagaimana Allah mendefinisikan penderitaan buat kita. Yang menderita itu orang yang termasuk yang terpenting itu bukan hanya penderitaannya, tapi apa yang menyebabkan penderitaan itu. Itu yang kemarin kurang digali. Kita bicara penderitaan, tapi sebab yang menimbulkan penderitaan itu tidak digali atau kurang penggalian. Nah, di sini sangat jelas sekali. Penderitaannya itu adalah ghaya, itu namanya pain. Pain manusia, penderitaan manusia itu adalah kesesatan. Ghaya. Coba kita cek. Khalafa al-khalfu ar-radi minan nas. Goribul kalimat. Lihat konteks kalimatnya. Al-khalfu ar-radi yang buruk dari manusia dan juga waminal kalam dari perkataan. Jadi perkataan buruk itu biasanya disebut khalfun, keterbelakangan. Waradi min kulli syai, yang buruk dari segala sesuatu itu disebut khalfun. Wa aktsaru ma yusta'malu billah misakinah. Khalfun itu lamnya disukunkan, itu paling banyak yang maknanya keburukan tadi, keterbelakangan. Jadi khalfun tu fidzam, dalam keburukan, dalam cacian. Kalau bil fathih khalafun, tulisannya sama tapi beda harokat. Yang satu khalfun yang artinya keterbelakangan, yang artinya kemunduran, yang artinya keburukan, segala bentuk keburukan. Sedangkan khalaf justru positif. Kalau khalaf itu orang yang menggantikan dan makanya ada istilah ulama khalaf dan ulama salaf. Ulama khalaf itu ulama yang belakangan, tapi dia mengikuti kepada ulama yang salaf terdahulu. Wa asluhu, asal kara khalafa itu maji'u syai'in ba'da syai'in yaqumu maqamahu. Datangnya sesuatu setelah sesuatu yang lain yang menempati kedudukannya alias menggantikan. Ghaya artinya syarran wa khusranan. Fasawfa yalqawna ghayya, orang yang meninggalkan sholat, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu itu akan menemukan apa yang disebut dengan syarran, keburukan, khusranan itu artinya kerugian, wahalakan dan kebinasaan. Wawadin fi jahannam, lebih jauh dia merupakan salah satu lembah di neraka jahannam. Asalnya yadullu ala khilafir rusli wa idlamil amri. Ya, asal kata goya itu
menunjukkan kebalikan orang yang mendapatkan petunjuk alias tersesat dan kegelapan setiap perkara. Adan artinya iqamah, jannati adan. Adan itu tempat tinggal, surga yang menjadi tempat tinggal. Wastiqrarin, tempat kita diam di sana. Wathabatin, dan apa itu? Sabatnya. Adun bil makan artinya ya'dinu adnan. Idza aqama bihi. Jadi kalau ada ya'dinu, adana ya'dinu adnan, itu artinya dia menempatinya. Jadi seseorang yang tinggal di satu tempat itu disebut adn. Wastaqarra, dan menempatinya. Ya, wa aslu adn yadullu 'alal iqamah. Terus ma'tiya artinya ya'tihi awliyaullah. Jadi didatangi oleh para wali-wali Allah. Ma'tiya itu tadi di dalam, silakan yang mau duluan keluar. Ya'tihi awliyaullah. Ma'tiya itu orang yang didatangi. Didatangi siapa? Para wali Allah Subhanahu wa taala. Au maf'ulun bima'na fa'il, atau bisa juga artinya maf'ul tapi maknanya fa'il. Ya, asal datang itu al-ityan artinya maji'u bisuhulatin, datang dengan mudah. Jadi kalau ada seseorang datang dengan mudah itu digunakan kata ata, telah datang. Itsyan. Lagwan ay batilan minal kalam. Nanti fadli di surga tidak ada kata-kata yang batil. Batil itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Apalagi merugikan. Ya, perbuatan cabul. Wal lagwu huwa fudulul kalam. Lagwu itu biasanya omongan yang berlebihan. Tidak ada manfaatnya. Termasuk di dalamnya perbuatan atau omongan keji. Ya. Nah, itulah anakku sekalian pengertian daripada beberapa kalimat yang ada di dalam ayat yang tadi saya bacakan. Baik. Al-ma'na al-ijmali, pengertian global, yubayyinullahu subhanahu ma hadatha minal ladzina ja'u ba'da haula'il mun'am 'alaihim. Perhatikan tulisannya. Allah menjelaskan apa yang terjadi minalladzina ja'u, dari orang-orang yang datang ba'da haula'il mun'am 'alaihim, setelah mereka yang diberi nikmat. Siapa yang diberi nikmat tadi? Siapa yang diberi nikmat? Siapa yang diberi nikmat? Yaitu para nabi. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, Nabi Allah Nabi Allah Ishak, Nabi Allah Yaqub, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, Nabi Allah Ismail, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul, Allah berfirman, fa'ata min ba'di haula'il mun'am alaihim aqibus saw'in adha'us salat. Maka datanglah setelah mereka yang diberi nikmat itu sekelompok orang yang buruk, yang menyia-nyiakan salat. Bitarkiha, meninggalkan salat. Perhatikan fakih. Yang dimaksud menyia-nyiakan itu pertama meninggalkan salat. Awit tafrid fi surutiha, atau ceroboh dalam syarat-syaratnya. Wudu, tapi wudunya tidak bagus, tidak benar. Ya, kalian sudah belajar tentang wudu. Bagaimana wudu itu dilakukan dengan sempurna. Asbagha namanya, menyempurnakan wudu. Saat kalian membasuh kaki, perhatikan tumitnya. Au arkaniha au wajibatiha, atau ceroboh. Ngegampang-gampangin dalam rukun-rukunnya. Asal aja dibaca. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Itu namanya orang ceroboh dalam rukun-rukunnya.
Awajibatiha dan kewajiban-kewajiban sholat. Wa taba'u syahawatihim, ini yang sangat bahaya. Setelah sholat itu kalau orang sudah berani meninggalkan sholat ghaziah, maka kecenderungan dia pasti mengikuti syahwat. Dan kamu pastikan kalau orang sudah mengikuti syahwat, saat itulah kebinasaan terhadap orang tersebut, kesesatan dimulai. Pastikan. Contoh kamu ngikuti syahwat kamu apa? Aku pengennya tiduran saja. Saya tadi ngelihat Zaki, kemana Zaki? Hah? Oh ya uji. Jelas ya? Gimana Ran? Kalau orang sudah meninggalkan sholat, maka kecenderungan dia pasti mengikuti syahwatnya. Na'udzubillah min dzalik. Mu'thiruna laha ala ta'atillah. Dia lebih mendahulukan syahwat dibandingkan taat pada Allah. Fasawfa yalqawna 'adzaban syadidan fi jahannam. Nanti puncaknya orang tersebut bakal melihat dan bertemu siksa yang begitu dahsyat di jahannam. Lakin kecuali tetapi mentaba, orang yang taubat di antara mereka. Selalu ada solusi itu Kamila. Selalu ada apa? Solusi. Allah nggak pernah membiarkan penderitaan apapun. Lihat ketika Nabi Allah Adam tergelincir. Fa'azallahumma syaitanu anha. Solusinya apa? Ibad. Hei, apa solusi? Ketika Adam alaihissalam digelincirkan oleh syaitan, apa solusinya? Hah? Ayatnya apa? Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Itulah pentingnya bad mengerti. Bad. Sekarang kamu tinggal mendalami pemahamannya bad. Ya, hafalan alhamdulillah sudah hafal. 30 juz. Tinggal pendalaman maknanya bad. Ibad. Nah. Man taba minhum min dzambihi, siapa saja yang tobat dari dosanya, terutama dosa tadi menyanyiakan salat dan mengikuti syahwat, atau dosa yang ditimbulkan gara-gara menyia-nyiakan salat dan mengikuti syahwatnya. Wa amana bi rabbih, dan dia beriman kepada Tuhannya dengan sebenar-benar beriman, wa amila salihah, dan melakukan perbaikan dengan amal saleh. Faulaika yadkhulunal jannah, maka dia berhak mendapatkan gain, kebahagiaan. Mereka masuk dalam surga wala yunqasuna syai'an min hasanatihim. Tak sedikit pun dikurangi oleh Allah kebaikan-kebaikannya. Yadkhuluna jannati khuldin wa iqamatin daimah. Mereka masuk ke surga-surga keabadian, tinggal di dalamnya untuk selamanya. Wa hiyallati wa'adar rahman, dan itu merupakan apa yang Allah janjikan biha ibadahu kepada para hambanya. Fa'amanu bidzalika, lalu hamba-hamba itu beriman kepada janji Allah tadi. Walhal annahum lam yarauha fid dunya. Namun mereka memang belum bisa melihat di dunia. Kondisinya tidak bisa mereka melihat di dunia. Sehingga mereka meyakini cukup. Farid, itulah pentingnya iman. Enggak kelihatan sekarang surga kayak apa. Tapi kamu pastikan dengan keimanan. Meyakini dengan sebaik-baiknya. Inna wa'adallahi li'ibadihi bihadihil jannah yatihil mu'minuna fayadkhulunal jannah. Janji Allah kepada hambanya tadi adalah sebuah kepastian. Thumma yasifullahu subhanahu al-jannah. Kemudian Allah memberikan kriteria dan sifat daripada surga wa ahlaha dan penduduknya. Bima yahmilu alal isti'dadillaha, untuk
supaya kita mempersiapkan diri. Fayaqulu la yasma'u ahlul jannah fiha. Lihat, maka Allah berfirman, penduduk surga itu rantisi tidak pernah ngedengar di surga itu kalaman batila, omongan yang batil, au sakitan atau yang gugur. Lakin yasma'una ma yasurruhum minal aqwali wal aswatis salimati min kulli aib. Tetapi selalu yang didengar adalah hal-hal yang membahagiakan mereka, perkataan dan suara-suara yang indah dari segala bentuk keburukan. Walahum rizquhum fiha minat ta'ami, dan mereka pun mendapatkan rizki dari bentuk makanan wasyarabi dan juga minuman. Wa ma yastahuna, dan apapun yang menjadi selera mereka fi kulli yaum, setiap hari fi qadari waqtil bukrah, pada saat waktu di pagi hari wa waqtil asyi, dan di waktu sore hari min ayyamid dunya, dari kehidupan dunia. Tilkal jannatul mausufatu bitilkas sifat hiya allati yu'tiha Allahu ibadahul muttaqina. Lah, surga yang begitu sifat dan karakternya tadi adalah surga yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Bimtithali awamirihi wa ijtinabi nawahi, karena mereka sepanjang di dunianya selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Masya Allah. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Subhanallah, Bapak Ibu yang berbahagia. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Pengalaman saya tadi mendapatkan ilmu baru terkait dengan masalah design thinking. Saya coba terapkan dengan analisa terhadap firman Allah di sini. Bagaimana betapa Allah sangat-sangat empati tentang dan dengan nasib kita. Dan Allah siapkan prototipenya. Siapa prototipenya? Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan prototipe daripada kenikmatan apa? Sorga. Sorga itu prototipe daripada kenikmatan. Yang tadi masih gaib dan abstrak, sekarang kamu bayangin aja deh kalau kamu main-main ke namanya Cibodas. Cibodas itu sebuah gunung indah banget, mengalir di bawahnya sungai-sungai jernih luar biasa, tertata dengan baik indah, udara segar luar biasa. Itu aja dulu bayangin tuh jannatnya. Kebun-kebun dan surganya itu dulu bayangin. Ya, tentu surga jauh melebihi bayangan kita tadi itu. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, seperti itulah. Dan jadikan ayat tadi sebagai design thinking kita. Ya, mendesain ya atau pemikiran untuk mendesain kehidupan, dan kehidupan bersama Allah diawali dengan tadi kita mematuhi firman Allah, mematuhi perintah Allah, terutama salat dan tidak mengikuti hawa nafsu. Mulai dari situ tahapannya kan ya. Mulai dari apa? Menunaikan sholat, kemudian tidak mengikuti hawa nafsu, kemudian bertobat, kemudian kamu beramal soleh, beriman dan beramal soleh, maka saat itulah kamu termasuk orang-orang yang bertakwa. Jelas, Pak? Jelas? Kalau sudah jelas, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan atas bimbingan tadabbur pada kesempatan pagi hari ini. Dipersilahkan bagi Bapak Ibu atau para santri yang ingin bertanya, berkontribusi, memperkaya kajian pada kesempatan pagi hari ini. Pak Aceng, sebenarnya hari ini kan kita sudah mulai minta para santri online juga berkontribusi. Siapa hari ini yang sudah dipastikan akan berkontribusi pada majelis ini? Pak Aceng? Halo. Saat ini masih belum di dua Ustaz, mungkin nanti kita Nah, tolong ya kita Pak boleh di Aceng. share dari Bapak Ibu yang siap Nah, untuk presentasi. Insya Allah. silakan Mungkin dari Pak Bapak Aceng. Ibu ada yang Di apa? Yang jelas nomor satu insya Allah Pak Frop nanti. Yang lainnya yuk ngikutin.
para santri online Al-Qudwa yang tergabung di yang tergabung di Al-Qudwa ini mangga silahkan. Ya, dari Ibu Bati-Bati makasih Bu. Ya, sudah bisa hadir di sini insyaallah. Bu Bati-Bati sudah mengikuti dari tadi? Oh, baru gabung. Ya, jadi ini majelis Bu, namanya Majelis Tadabbur Interaktif Al-Quran. Yaitu tempat di mana kita duduk bareng di sini untuk merenungkan, menghayati Al-Quran, ya, dan sekaligus secara interaktif. Interaktif itu artinya Ibu Bati-Bati bisa memberikan pengalaman, ya, memberikan apa saja di majelis ini mah enggak silahkan ya, tapi memang kita bingkai semua pembahasan kita ini dengan Al-Quran. Ya, kita membingkainya dengan Al-Quran. Jadi tadi kita membahas surah Maryam misalkan ayat ke berapa Ustaz? Ayat ke 59 ya. Hah? Ayat yang ke 59 sampai 63. Di surah Maryam ayat ke 59 sampai 63 menjelaskan tentang kasus orang-orang yang meninggalkan sholat dan mengikuti syahwat. Ya, antara meninggalkan sholat dan mengikuti syahwat itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau orang sudah berani meninggalkan sholat, maka kecenderungannya dia akan mengikuti syahwatnya. Nah ini kata Allah, فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Nah kalau orang sudah meninggalkan sholat dan mengikuti syahwat, maka dia akan menemukan penderitaan dalam hidupnya dalam bentuk kesesatan. Kesesatan itu sebuah penderitaan hidup. Ya, jadi kalau kita sudah tersesat jalan itu pasti menderita. Coba aja, kalau kita lagi jalan tol misalkan tiba-tiba salah jalur, nah, pasti kita menderita, ya kan? Pasti kita menderita, betul ya, Bu Bati-Bati. Nah, seperti itu. Solusinya apa? Kata Allah, illa man taba. Jadi Bu Bati-Bati boleh dilihat surah apa? Surah Maryam ayat 59 sampai ayat 63. Nanti ya silahkan dibuka. Nah solusinya apa? Yaitu kita bertobat, beriman, dan beramal saleh. Maka Allah berikan pada kita surga ya yang tidak ada sedikit pun kezaliman di dalamnya. Surga tempat yang dijanjikan Allah begitu nikmat, di dalamnya hanya ada kata-kata selamat, selamat, selamat. Tidak ada kata-kata buruk ya, dan mereka pun mendapatkan rizki luar biasa di setiap pagi maupun sore hari, itu yang paling utama. Dan surga ini nanti Allah wariskan kepada hamba-hambanya yang bertakwa tadi itu. Itu saja kesimpulan yang singkat dari kajian kita. Makasih Bu Bati-Bati sudah bergabung. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Silakan dari Bu Latifah, Ustadz. Latifah. Oke Bu Latifah. Ya Ustadz, saya tadi nyimak tentang kita mendefinisikan masalah ya Ustadz. Nah, kadang-kadang kan pada saat kita menghadapi masalah itu, kadang eh, misalnya kita sudah sholat nih, tapi muncul masalah-masalah yang kita nggak tahu tuh tiba-tiba buat banyak rumit gitu, Ustadz. Jadi maksudnya banyak masalahnya itu bertubi-tubi misalnya seperti itu. Nah, kalau saya tuh kan pernah dengar yang tentang fikih prioritas itu, Ustadz. Nah, kalau misalnya kita pada saat kita menghadapi masalah itu, nah kira-kira itu supaya apa ya Ustadz kira-kira yang paling pertama kali yang kita lakukan gitu Ustadz supaya masalahnya tuh nggak makin bertambah gitu. Misalnya setelah sholat tuh muncul lagi misalnya pikiran negatif misalnya seperti itu atau pada saat sholat kita
masih ada rasa ragu. Nah, itu apakah kita lawan juga misalnya, oh mungkin kita nih sholatnya kurang khusyuk misalnya seperti itu, Ustaz. Atau mungkin 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 ada masalah lain yang misalnya kita lupa gitu, Ustaz. Misalnya kita lupa kalau kita tuh punya janji yang mungkin kita tinggalkan misalnya, atau mungkin amanah yang belum kita selesaikan. Nah, itu apakah juga menjadi apa ya, Ustaz, menjadi sumber masalah juga gitu, Ustaz. Selain tadi misalnya kita melalaikan sholat sama mengikuti nafsu, Ustaz. Mungkin itu pertanyaannya dari saya, Ustadz, kaitannya dengan yang prioritas tadi, mana yang harus kita eh, tentukan, mana yang masalah paling pentingnya yang harus kita selesaikan dulu, Ustadz. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi saya mencoba menerapkan design thinking yang saya baru pelajari dari guru-guru yang saya muliakan dari CIAS, terutama Kang Obi ya. Dan yang lain-lainnya tentu penyelenggaranya juga Pak Hendro dengan Pak Hadi Awarman luar biasa. Nah, saya sampaikan memang Islam itu sendiri baik Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu selalu menyampaikan kepada kita cara berpikir prioritas, cara berpikir atau priority thinking ya, berpikir prioritas itu apa sih, mana dulu, baru ini dan seterusnya. Nah, kita sering menemukan dalam Quran maupun hadits Nabi SAW ungkapan yang bersifat apa yang bersifat prioritas itu contoh aula misalkan lebih utama ya. Kemudian contoh dunia dan akhirat kita dahulukan akhirat. Kenapa? Kata Allah walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi ungkapan khairun di situ mengungkapkan suatu kebaikan. Jadi akhirat lebih baik daripada dunia. Ya. Nah, seperti itu. Ya, silakan. Dari siapa nih? Dek Panda ya, Dek Panda lucu. Oke, Dek Panda lucu. Oke, ya makasih sudah bergabung. Nah, dengan gambaran tadi, termasuk pembahasan-pembahasan seperti ini, Bu Latifah. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua kasus, pertama adha'us shalah wa taba'us syahwat, ini boleh jadi secara definitif, secara definisi ya, secara tegas jelas bahwa sumber masalah, dua-duanya sumber masalah. Sumber masalah dimulai dengan meninggalkan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Nah, kalau dikatakan sumber masalah, maka sumber solusinya juga ada di situ. Kebalikannya, apa? Pertama, jangan menyia-nyiakan sholat. Terus yang kedua, jangan mengikuti hawa nafsu. Nah, ini sudah menggambarkan tentang studi kritis yang bersifat priority tadi. Sudah menunjukkan prioritas. Saya kuatkan dengan hadits Nabi. Kenapa sholat itu menjadi puncak dan pangkal dari seluruh persoalan yang tadi kata Bu Latifah. Kok habis sholat aku ngomongin orang lagi misalkan. Oh berarti sholat saya tidak difahami dan belum mencegah saya dari segala perbuatan keji dan mungkar. Padahal salat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Mencegah segala bentuk perbuatan keji dan kemungkaran. Bu Latifah. Kalau belum sampai ke situ berarti ada masalah dengan salat kita. Ya, apakah tidak khusyuk? Apakah salat kita tidak dilakukan dengan pendalaman isi kandungan yang terdapat di dalamnya? Atau tidak difahami bahwa salat itu tidak berdiri sendiri. Tidak berdiri sendiri karena hadits Nabi yang mengatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab oleh Allah, diaudit oleh Allah kita ini, itu adalah salat. Kalau bagus salatnya maka dianggap bagus seluruh amal perbuatannya. Kalau salatnya buruk maka seluruh amal perbuatannya pun jadi buruk. Lihat, Islam itu sangat memudahkan kita berpikir. Sangat memudahkan kita mengambil keputusan. Kenapa? Karena
Islam selalu memberikan skala prioritas tadi itu. Mana duluan, mana yang kita belakangkan. Nah, jadi dengan satu ayat saja sebenarnya sudah terbongkar. Silahkan buktikan. Seluruh amal perbuatan kita menjadi buruk diawali dari sholat kita. Dan seluruh amal perbuatan kita menjadi baik juga diawali dengan sholat kita. Maaf, kalau saya sholat pagi hari ini misalkan tadi subuh. Nikmat banget, enak. Itu biasanya kesananya jadi baik. Tapi kalau saya sholat tadi malaweng, kalau kata orang Sunda itu malaweng itu apa ya? Ya malaweng itu tidak khusyuk. Allahu Akbar. Dan saya tidak berjuang untuk khusyuk. Maka pastikan setelah sholat pun banyak yang tidak terkontrol dalam hidup saya. Tidak terkontrol. Tadi misalkan zikir, zikirnya juga malaweng. Tahu malaweng? Tidak konsentrasi malaweng itu. Zikirnya tidak konsentrasi. Kemudian nanti berpengaruh kepada yang lain-lainnya. Nah itulah oleh karena itu perbaikilah sholat kita. Ya, itu skala prioritasnya. Jadi kalau kita ingin menyelesaikan masalah pun, perbaiki aja sholat kita. Nah kalau sudah diperbaiki sholat kita, insya Allah, makanya saya, Bapak Ibu sekalian, selalu mengajak kepada teman-teman di sini, ya, mengajak kepada para jamaah seluruhnya, yuk perbaiki sholat kita. Ya, karena dia merupakan pangkal dari seluruh amal perbuatan kita. Kalau baik sholatnya, maka baik seluruh amal. Tapi kalau buruk, maka buruklah seluruh amal perbuatan kita. Ya, sama-sama ya. Ibu Bati-Bati, Nak Fanda, kita coba perbaiki sholat kita dengan sebaik-baiknya. Yuk kita perbaiki insya Allah. Wallahu alam. Boleh. Apa, Bang? Ini ada pertanyaan dari apa? Dari TikTok khas ya, dari Nak Panda. Kata dia, kalau di satu ruangan atau di tempat tertentu kita difitnah, begitu ya? Ya, kalau kita difitnah sama orang lain. Yang pertama, kita juga perlu melihat apakah fitnah itu merusak diri kita atau tidak. Kalau fitnah itu merusak, kita harus ngomong pada orang itu mengklarifikasi. Klarifikasi, kamu tadi bilang aku inilah. Aku bukan seorang yang seperti yang kamu gambarkan loh. Jelasin sama dia sendiri. Supaya clear masalahnya Nak Fanda. Ya, jangan diam. Kalau difitnah itu sekali lagi jangan diam. Apalagi kalau fitnah itu merusak diri kita, merusak citra diri kita. Ya, jelasin. Sebab itu dicontohkan oleh para nabi terdahulu. Contoh Nabiullah Yusuf. Nabiullah Yusuf itu kan pernah difitnah bahwa dia mengganggu mengganggu Zulaikha kan, mengganggu istri raja. Padahal bukan dia yang mengganggu, justru sebaliknya istri raja yang mengganggu Nabiullah Yusuf. Maka dijelaskan di situ. Nah, yang kedua, jika tidak merusak diri kita, maksudnya tidak membahayakan diri kita, tidak ada pengaruhnya terhadap kita. Orang juga tahu tidak mungkin seperti yang digambarkan oleh dia. Nah, di sini kita sebenarnya Nafandak sedang bahas surah Maryam. Ya, surah Maryam itu surah tentang seorang wanita yang paling suci di muka bumi, yaitu Maryam alaihissalam, tapi dia penuh dengan fitnah. Ya, makanya diklarifikasi fitnah pertama oleh putranya sendiri yaitu Nabi Isa alaihissalam. Ya, Nabi Isa sewaktu kecil masih bayi sudah Allah berikan kemampuan bicara, mengklarifikasi bahwa ibundanya bukan seorang yang dituduhkan oleh mereka selama ini. Ya, itu penting mengklarifikasi. Nah, ketika fitnah itu tidak mengganggu kita, itu bisa diabaikan saja. Diabaikan, dimaafkan orangnya, dan pastikan Nak Fanda dapat pahala luar biasa.
Ya, dapat pahala luar biasanya apa? Pertama, Nafanda bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan dia. Kalau kebaikan-kebaikan orang itu sudah nggak ada nanti di hari kiamat, maka keburukan-keburukan Nafanda yang bisa diberikan kepada orang yang memfitnah kita ini. Makanya dulu ketika ada seorang ulama difitnah, dia bikinkan makanan enak banget tuh Bu Bati-Bati. Bikinkan makanan enak banget terus dikirim ke orang tersebut. Loh, ada apa ini? Enggak. Saya hanya berterima kasih kamu sudah memfitnah saya, sudah ngomongin saya terima kasih karena semua kesalahan saya sekarang sudah diambil oleh kamu. Makasih. Subhanallah. Gitu ya, Nak Fanda, makasih. Yang lainnya silahkan. Tapi mohon maaf waktunya sudah habis jam 7.32. Kita akan selesaikan dulu ya dan saya pamit kepada yang di TikTok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Aceng dicukupkan. Baik, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah dan juga para santri, alhamdulillah pagi ini kita sudah mentadabburi dan juga mengambil ibrah dari surah Maryam ya yang sangat luar biasa dan mudah-mudahan nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Quran kita bisa mengamalkan dan yang menjadi salah satu amalan yang membuat kita istiqomah. Baik, sebelum berakhir mari kita sama-sama baca Quran surah Wal Asri bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman warzuqna fahman wa 'amalan salihan mutaqabbalan. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamati innaka la tukhliful mi'ad. Amin ya. Allahumma ansuril ikhwanana al-muslimin al-mujahidin al-murabitin fi Filastin wa khasatan fi Gazzah wa fi kulli makanin wa zamanin ya rabbal alamin. Rabbana afrigh alaihim sabra wa thabbit aqdamahum wansurhum 'alal qaumil kafirin. Wa shallallahumma ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga pamit kepada semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.